berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan nyawa dan darahnya bagi pembelian kami, bagi penebusan dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, ajarlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Engkaulah Bapa yang berkata-kata di dalam hati kami, untuk mengerti firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, yang kita merenungkan hari ini adalah sering sekali dan sudah hafal kita semuanya. Kita akan ambil dari Markus 12 ayat 28 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Saudara-saudara yang kekasih, kedua hukum ini kita sudah hafal betul. Tetapi, sudahkah kita praktekkan di dalam hidup kita? Bagaimana cara mempraktekkannya di dalam hidup kita? Karena di dalam penjelasan ini Tuhan Yesus tidak menjelaskan kepada kita bagaimana caranya, tetapi Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudara, di dalam ayat 30, kalau saya memandang Yesus itu melihat kita dari 4 sisi, yaitu hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Apakah dengan keempat segmen ini kita sudah mengasihi Tuhan Allah? Yang saya ketahui, hati itu adalah tempat menyimpan seluruh informasi, baik itu yang benar, yang sungguh-sungguh dari Allah, dan juga semua yang jahat-jahat, yang tidak benar dari penguasa gelap. Jiwa kita adalah mulai kita menghidupkan apa yang masuk ke dalam hati kita. Kalau kita selalu dipenuhi dengan yang jahat-jahat, maka jiwa kita mengolahnya sehingga di dalam kelakuan kita akan melakukan yang jahat. Tetapi jikalau yang selalu masuk ke dalam hati kita adalah perkataan yang benar, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menyenangkan, maka yang keluar dari hati kita pun adalah juga yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah dengan akal budi. Akal budi inilah yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dengan akal budi kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita bisa membuat pakaian, kita bisa membuat kendaraan, ada yang menciptakan komputer dan sebagainya. Dan dengan akal budi juga orang melakukan kejahatan-kejahatan yang kadang-kadang di luar kemampuan kita
untuk merenungkannya. Dan itu direfleksikan atau dilakukan dengan kekuatan. Di dalam Kejadian 1 ayat 31, setelah manusia menciptakan manusia itu, Allah menciptakan manusia itu, dia katakan semuanya sungguh amat baik. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan kita, keempat bagian daripada kehidupan kita itu sebenarnya adalah sungguh amat baik. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka di dalam hati kita itu mungkin 50% sungguh amat baik, tetapi 50% juga sungguh amat jahat. Nah, dalam renungan ini Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya, kalau tadi dalam Kejadian 1 ayat 31 itu, dengan sungguh amat baik kita melakukannya. Tapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian 3, maka di dalam hati manusia itu sudah menjadi terbelah atas dua bagian. Sebagian di dalam hati kita itu sungguh amat baik, tetapi sebagian juga sungguh amat jahat. Untuk itulah Yesus mati di kayu salib, membayar segala hutang dosa kita, supaya kita bisa sungguh amat baik kembali. Nah, saudara, apakah Allah itu kurang kasih? Padahal dia itu adalah sumber kasih. Jadi sekarang bagaimana kita mempraktekkannya untuk mengasihi Allah yang sungguh sempurna dan sungguh pemilik kasih itu di dalam hidup kita. Mungkin dalam hidup kita masing-masing berbagai cara kita lakukan. Tetapi yang pernah saya lakukan dalam hidup saya adalah karena dosa saya yang memisahkan saya dengan Allah pencipta itu. Dosalah yang memutus hubungan saya dengan Bapa itu. Maka yang saya lakukan dalam hidup saya adalah saya mulai menginventarisir dosa-dosa saya buat. Mulai saya ingat, mulai umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya. Dan setiap malam saya catat itu, dan jam 12 malam saya akui. Karena Tuhan katakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu sebabnya saya mengakui dosa-dosa saya. Saya inventarisir hari demi hari, dan setiap yang sudah saya lakukan pengakuan untuk selanjutnya, itu bagi saya sudah tersimpan di hati Allah. Dan hari berikutnya saya inventarisir lagi dosa-dosa. Dan itu pernah saya lakukan selama 2 tahun. Dan sampai sekarang pun dosa itu masih tetap. Tetapi satu hal yang saya lakukan adalah setiap saat saya tahu saya melakukan dosa, saya mengakukannya kepada Tuhan, supaya darah Tuhan Yesus yang tertumpah di Golgota tidak terbuang bagi saya. Kemudian yang kedua, saudaraku, dia katakan, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sering kita mendengar, jikalau kita merasa sakit, kita cubit diri kita sendiri, jangan kita cubit orang lain. Tetapi, kalau kita ingat apa yang Yesus katakan dalam Matius 6, ayat 14 dan 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Oleh sebab itu, saudara, hal yang bagi saya yang pernah saya lakukan yang sangat memberatkan adalah mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Sebelum saya memahami arti ayat ini,
Saya katakan, Tuhan, si A, si B, si C menyakiti hati saya. Ampunilah dia. Padahal dalam Matius 6 ayat 14 itu dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni, berarti kita, jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di sorga tidak juga akan mengampuni kita. Jadi percumalah darah Yesus itu terbuang di Golgota, karena kita tidak mau mengampuni orang. Sebentar nanti kita akan mengikrarkan doa Bapa kami. Di situ dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga. Apakah kita sudah mengampuni orang? Karena di situ dikatakan apa seperti kamu juga, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Tapi kalau dalam hidup saya, itu saya terapkan seperti aku sudah mengampuni orang yang bersalah padaku. Karena Bapa memerintahkan, jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapa di sorga juga tidak mengampuni aku. Jadi apa gunanya menjadi seorang Kristen yang tidak diampuni Bapa, gara-gara kita tidak mau mengampuni saudara kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mengajak kita hari ini, jikalau masih ada saudara-saudara kita yang belum kita ampuni, mulai hari ini, berat atau tidak berat, angkatlah tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mengampuni si A, si B, si C yang sangat menyakitkan hatiku. Bahkan saudara, pernah ada saya layani seorang ibu yang sudah kena kanker, sampai pendarahan dan sudah 20 tahun dia kena kanker rahim. Dia sangat dendam kepada orang tuanya. Dan orang tuanya itu sudah meninggal. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan saya supaya dia mengampuni orang tuanya yang sudah meninggal itu. Dia katakan, ibu saya itu kan sudah meninggal. Saya katakan dalam Matius 6 itu. Di situ tidak dikatakan orang itu hidup. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, entah itu termasuk mantan orang, itu semua harus diampuni. Dan dengan berat hati kemudian, dengan sambil menangis, dia katakan, Bapa, Tuhan Yesus, hari ini aku mengampuni ibuku si Anu namanya, dengan segenap hatiku. Tuhan, hari ini tidak ada lagi bekas-bekas dendamku kepada ibuku, walaupun dia sudah menyakitkan hatiku. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada saat itu juga, yang tadinya dia berjalan sudah dipapah, saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau berdiri sekarang, ambil minuman kita, dan dia berdiri, dan sampai detik ini, dia tetap sehat, karena dia mau mengampuni. Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan Yesus katakan, mengasihi sesama manusia, itu harus kita lakukan dengan mengampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara kita bagi kita. Supaya kasih Tuhan Yesus itu sempurna bagi kita. Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, karena kamu telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan lunas oleh darah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Janganlah menjadi beban untuk mengampuni sesama manusia. Saudaraku, dua hal inilah yang harus kita lakukan. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Bapa dan mengampuni sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah mengajar kami untuk mengasihi Engkau dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan mengasihi sesama kami manusia
dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, karena Engkau sudah memerintahkan itu bagi kami. Bapa, lapangkan hati kami untuk mau mengakui dosa kami di hadapan-Mu dan mengampuni sesama kami manusia. Berfirmanlah, dan firman-Mu itu tetap menyala dalam hati kami untuk kami praktekkan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur atas firman yang Kau sampaikan hari ini bagi kami. Haleluya. Amin.